Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 subtema 1. Kali ini kita ke pembelajaran yang pertama. Sebelum belajar, kamu persiapkan dulu buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama. Dimulai dari halaman 28, pembelajaran 4, materi yang akan kita pelajari yang pertama mengidentifikasi keragaman individu berkaitan dengan produksi teknologi pangan. Yang kedua, membaca wacana tentang perkembangan teknologi pangan serta mengidentifikasi ide pokok dari wacana tersebut secara individu. Yang ketiga, mengenal gerak mengambang saat berenang. Ayo membaca teks tentang keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Di setiap pulau tinggal beragam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Di Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, dan Melayu. Di Sumatera tinggal suku Aceh, Batak, dan Melayu. Di Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, Flores, dan Timor. Dilanjut halaman 29 ya. Nah, di situ ada gambar berbagai suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seperti bahasa, pakaian adat, makanan khas, dan kebiasaan. Meskipun berbeda, kita disatukan sebagai satu bangsa Indonesia. Karena itu kita harus rukun. Makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia sangat beragam. Perhatikan contoh makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia. Di situ ada yang pertama Nangro Aceh Darussalam, mie Aceh, Sumatera Utara Bika Ambon, Sumatera Barat rendang, Jambi gulai ikan patin, Bengkulu pendap, Riau gulai belacan, Kepulauan Riau otak-otak, Sumatera Selatan pempek, Bangka Belitung mie bangka, Lampung seruit, Banten sate bandeng, Jakarta kerak telur, Jawa Barat surabi, Jawa Tengah lumpia. Lanjut halaman 30. Daerah Istimewa Yogyakarta nasi gudeg, Jawa Timur rujak cingur, Bali ayam betutu, Nusa Tenggara Barat ayam taliwang, Nusa Tenggara Timur catemak jagung, Kalimantan Barat bubur pedas sambas, Kalimantan Selatan soto Banjar, Kalimantan Tengah juhu singkah, Kalimantan Timur ayam cincane, Kalimantan Utara kepiting soka, Sulawesi Barat kue cucur, Sulawesi Selatan sup kondro, Sulawesi Tengah sup ikan jantung pisang, Sulawesi Tenggara lapa-lapa, Sulawesi Utara tinutuan, Gorontalo binte bilut huta, Maluku ikan asar, Maluku Utara gohu ikan, Papua Barat ikan bakar manokwari, Papua bubur sagu. Setelah membaca, ayo mencoba menyebutkan makanan khas daerah. Kamu sendiri ya, tulis nama makanan khasnya apa dari 1 sampai 5 dan bahan dasarnya dari apa ya, ditulis. Lalu halaman 31 ya, mencari temanmu ya, bertanya kepada temanmu ya dari daerah yang berbeda ya, bertanya kepada temanmu lalu mencatat makanan khas daerah mereka ya. Tulis nama makanan khasnya apa 1 sampai 5 dan bahan dasarnya. Setelah itu ayo mengamati membuat survei tentang makanan kesukaan ya. Nah, makanan kesukaan seseorang tentunya tidak sama ya. Ada yang suka makan bakso, ada juga yang tidak suka makan bakso. Ada yang suka daging sapi, ada juga yang tidak suka makan daging sapi. Nah, mungkin temanmu ada yang suka makan tempe, mungkin juga ada yang tidak suka makan tempe ya. Nah, setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda. Nah, kamu nanti bertanya kepada temanmu ya makanan kesukaannya ya. Nah, di situ melakukan survei ya. Lalu di situ ada namanya, nama teman kamu ya, dan ditulis apakah makanan yang kamu sukai. Nanti ditulis jawabannya, lalu mengapa kamu menyukai makanan tersebut. Lalu halaman 32 ya, bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut. Lalu
Apakah tahu cara membuat makanannya? Lalu apa saja gizi yang terkandung dalam makanan tersebut? Nah, kamu bertanya pertanyaan tersebut kepada 3 orang temanmu saja ya. Ditulis nanti namanya siapa dan jawabannya apa aja ya. Nah, lalu ayo mendiskusikan keberagaman budaya. Nah, di situ ada tulis apakah kamu dan teman-teman membawa budaya dari daerah yang sama? Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah lain di Indonesia? Ya, tulis di sini jawabannya. Setelah itu, ayo menambah wawasan membaca teks tentang tape singkong, ya. Nah, apakah kamu ada yang menyukai tape singkong, ya? Tape di masyarakat Indonesia ada beberapa macam, di antaranya adalah tape singkong dan tape ketan, ya. Tape ketan hitam, putih atau warna-warni. Tape merupakan makanan tradisional yang tetap disuka sampai zaman terkini sekalipun karena memang enak, manis, dan bagus untuk kesehatan ya. Itu ada gambarnya. Halaman 33 berikut disajikan cara membuat tape yang cukup sederhana dan bisa dilakukan di rumah ya. Proses pembuatan tape ketan dan singkong adalah sama ya, yang membedakan yaitu bahannya saja, singkong atau ketan ya. Yang pertama, siapkan singkong beberapa butir, kupas kulitnya, cuci bersih, biarkan utuh atau potong sesuai selera. Yang kedua, rebus singkong tersebut hingga matang, lalu tiriskan dan dinginkan. Setelah itu, siapkan ragi tape beberapa butir, disesuaikan bahan singkong, tumbuk sampai halus seperti tepung, dan diayak. Setelah itu taburkan atau lumuri singkong yang sudah dingin itu dengan bubuk ragi tape secara merata di seluruh sisinya. Siapkan nampan dan wadah toples yang bisa ditutup rapat, kemudian peram selama kurang lebih 3 hari lamanya untuk proses fermentasinya. Tape singkong siap dihidangkan sesuai selera. Bisa dibuat campuran es campur, dibuat jus atau digoreng juga sangat enak. Kalian dapat mencobanya di rumah dengan bimbingan orang tua ya. Di daerah Jawa Barat, tape singkong lebih dikenal dengan istilah peyem. Cara pembuatannya pun sama dengan membuat tape singkong. Setelah membaca, ayah berlatih menentukan kalimat utama dari paragraf dalam teks ya. Yang pertama, paragraf pertama, misalnya contohnya kalimat utamanya, tape di masyarakat Indonesia ada beberapa macam, diantaranya adalah tape singkong, tape ketan, hitam, putih, warna-warni. Nah, itu contoh kalimat utamanya pada paragraf pertama. Diisi sampai halaman 34 ya, nomor 2 dan nomor 3, paragraf 2 dan paragraf 3. Ya, itunya apa? Kalimat utamanya ya. Lalu ayah menulis membuat ringkasan teks tape singkong ya, diceritakan menurut bahasamu di sini aja ya. Setelah itu ayah mengamati, mengidentifikasi gambar. Nah, di situ ada gambar rendang, asinan khas Betawi, ikan asap ya. Dilanjut halaman 35. Lalu gambar halaman 35 ya, di situ ada telur asin, terasi, pudak, wajik, manisan buah, dan dendeng sapi. Nah, tandai bahan pangan yang dihasilkan oleh teknologi pangan dengan cara pengawetan ya, yang mana ya? Misalnya contoh manisan buah ya. Nah, itu atau misalnya terasi. Nah, yang mana kamu pilih ya, yang cara pengawetan, dengan cara pengawetan. Ayah mengamati, mempelajari gerakan mengapung dengan sedikit gerakan kaki. Berenang adalah olahraga air yang banyak diminati. Tahukah kamu, renang adalah olahraga yang sangat baik untuk pernapasan. Oleh karena itu, sejak kecil sebaiknya kalian berlatih renang agar pernapasanmu bisa terlatih dengan baik. Pada pembelajaran renang sebelumnya, kalian sudah belajar teknik mengapung ya. Gerakan mengapung juga bisa dilakukan dengan sedikit gerakan kaki. Gerakannya sama dengan mengapung biasa. Perbedaannya ada pada gerakan kaki. Gerakan kaki dilakukan perlahan seperti kaki katak. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Berdirilah di kolam, rentangkan kedua lengan ke samping, lalu tarik napas yang dalam, kemudian rebahkan badanmu secara perlahan ke depan. Dilanjut halaman 36.
Rebahkan tubuhmu setenang mungkin. Angkat kedua kaki ke atas, tahan napas selama mungkin. Biarkan badanmu mengambang. Setelah mengambang, gerakan kaki ke samping. Nah, di situ ada gambarnya ya, mengapung dengan sedikit gerakan kaki. Setelah itu, ayo berlatih mempraktekkan gerakan mengapung dengan sedikit gerakan kaki. Kamu bisa dilakukan saja di rumah ya. Untuk kegiatan bersama orang tua, siswa menanyakan teknologi pengawetan tradisional kepada orang tua. Nah, di situ bisa tanya jawab saja. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.